Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Riyadi dengan NIM 0023 dari kelompok 4 sedimentologi laut, ilmu kelautan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedimentologi laut. Ilmu sedimentologi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, proses, dan genesis dari batuan sedimen. Sedimentologi memiliki hubungan mengenai biogeofisika pada suatu perairan. Menurut Warni et al. 2017, sedimentologi dan bidang kelautan memiliki keterkaitan yang kuat. Mempelajari sedimentologi akan memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana mekanisme transport sedimen dan juga klasifikasinya, sehingga akan memudahkan dalam penggunaan wilayah di sekitar perairan. Nah, sedimentologi laut ini akan mempelajari mengenai sedimen yang berada di laut. Sedimen laut bermanfaat sebagai arsip iklim mengenai pemanasan global, yang mana pemanasan global tersebut akan meningkatkan suhu permukaan air laut yang dapat menyebabkan terjadinya El Nino dan kemarau. Nah, definisi sedimen sendiri adalah menurut Palay et al. 2017, sedimen merupakan material yang biasanya terdiri atas uraian batu-batuan secara fisis dan secara kimia. Sedimen memiliki ukuran yang besar yang disebut boulder hingga sampai yang sangat halus yang disebut dengan koloid. Sedimen bisa diartikan sebagai pecahan bahan mineral atau organik yang diangkut oleh berbagai sumber dan diendapkan oleh udara, air, dan es. Dan juga termasuk bahan yang diendapkan oleh bahan yang mengambang di air dalam bentuk larutan kimia. Nah, ada beberapa karakteristik sedimen yang perlu diketahui. Di antaranya adalah ukuran butir dan partikel sedimen, densitas, bentuk sedimen, dan laju sedimentasi. Akan tetapi, karakteristik yang paling penting untuk diketahui adalah ukuran butir. Nah, beberapa jenis analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis sedimen ada analisis splitting, sieving, pipetting, sphericity, rawness, magnetik, karbonat, dan material padatan tersuspensi. Nah, analisis sphericity dan rawness digunakan untuk mengetahui bentuk dan butiran sedimen. Kedua analisis tersebut digunakan agar memudahkan dalam pengklasifikasian sedimen tersebut. Nah, lalu apa bedanya sedimen dengan sedimentasi? Jika sedimen adalah materialnya, maka sedimentasi adalah prosesnya. Menurut Palay et al. 2018, sedimentasi adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh angin, air, gelombang laut, dan gletser. Material akibat erosi oleh transportasi air dapat diendapkan pada tempat yang lebih rendah. Sedimentasi merupakan bagian dari proses erosi tanah, aktivitas oleh air dan angin. Faktor paling penting pada proses sedimentasi dan erosi di Indonesia adalah faktor air, sedangkan untuk faktor angin itu lumayan kecil. Sedimentasi menyebabkan sungai menjadi dangkal. Hal ini terjadi karena dasar sungai menjadi tinggi dan itu akan menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat. Nah, hal itu yang akan menyebabkan sungai menjadi banjir. Transport sedimen. Transport sedimen menurut Lihawa 2017 merupakan suatu proses perpindahan sedimen dari tempat asalnya menuju ke tempat yang lebih rendah, yang kemudian masuk ke dalam air dan menuju muara. Transport atau distribusi sedimen dapat dipengaruhi oleh besarnya ukuran sedimen yang masuk ke dalam sungai. Nah, transport sedimen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arus sungai dan bentuk geologis lingkungan. Aktivitas transport sedimen yang tinggi akan meningkatkan laju sedimentasi yang terjadi.